Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam Bapak Ibrahim. Saya Desi Nurmalasari dari Prodi PGSD Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Jepara. Nah, kebetulan kami dapat tugas secara daring untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang ada di sekolahan. Begitu Pak Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desi. Terima kasih sudah berkenan mau mewawancarai saya terkait tugas Mbak Desi dan teman-teman Prodi PGSD Universitas Jepara ya. Nah, namun sebelumnya ini saya mau perkenalkan dulu siapa saya. Nama lengkap saya adalah Abdullah Ibrahim Hussein. Kemudian kalau di sekolah saya sering dipanggilnya adalah Pak Baim, ya bukan Pak Ibrahim. Nah, saya kebetulan mengampu di kelas 4 SD Negeri 2 Jobokuto, Jepara. Gitu Pak Desi. Ya, baik Pak. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya malam-malam. Kemarin kan sudah kami kirim ke jenengan ada PowerPoint dan juga link video. Nah, ini tugas kita itu mengobservasi kekurangan atau kelebihan yang ada di video tersebut. Dari kelompok kami sudah sedikit menangkap ada beberapa kekurangan seperti anak itu tetap gaduh saat ada temannya maju menjelaskan hasil karyanya. Kemudian ada anak juga yang dia merasa malu untuk belajar, untuk berbicara di depan umum lah. Ini pertanyaan kami akan seputar sesuai dengan video yang kemarin kami share linknya ke jenengan. Pertanyaan yang pertama terkait video tadi ya Pak, kira-kira biasanya cara Bapak untuk meningkatkan rasa percaya diri anak agar mampu tampil di depan kelas tanpa rasa ragu. Jadi problematika yang ada dalam video yang Mbak Desi kirimkan itu linknya. Nah, kemudian dari hasil analisis problematika dan solusi dari teman-teman Mbak Desi itu sebenarnya sudah cukup baik ya, sudah cukup baik. Nah, ini saya akan membagi pengalaman saya mengajar saya dalam meningkatkan rasa percaya diri anak agar mampu tampil di depan kelas tanpa ragu ya. Ini Mbak Desi, yang pertama kita itu harus memahami betul karakter anak terlebih dahulu ya. Ya, ada anak yang suka atau pandai berbicara dan ada anak yang jarang berbicara. Nah, ketika kita sudah memahami karakter anak itu, selanjutnya kita motivasi mereka sesuai kebutuhannya masing-masing. Ya. Nah, sehingga anak yang muncul rasa percaya diri tinggi akan terlihat. Gitu Mbak Desi. Nah, yang paling penting bagi seorang pendidik, apalagi dalam mengajar di sekolah dasar ya, kita tidak boleh ragu untuk memberikan contoh gitu ya, karena menurut anak usia segitu peran orang tua adalah selalu ditiru dalam hidupnya ya. Jadi anak sering sekali meniru perlakuan dari orang tua. Biasanya itu membutuhkan waktu yang ekstra atau tidak ketika kita harus memunculkan rasa percaya diri anak tersebut. Apalagi ini kan masih kelas 4, jadi transisi dari kelas rendah ke kelas tinggi begitu. Tergantung, jika kita saat mengajar kita itu mempunyai waktu yang dirasa masih banyak, kita bisa memberikan contoh-contoh yang lain kepada mereka. Namun kalau dirasa waktunya memang sedikit dan sudah mau hampir habis pelajarannya, kita berikan contoh diri kita saja langsung kepada anak supaya anak itu menjadi selalu termotivasi dari gurunya. Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua, setiap proses pembelajaran pastilah ada waktu yang anak itu sudah merasa jenuh. Nah, bagaimana cara Bapak menyikapi hal tersebut agar anak itu ketika konsentrasinya sudah menurun dia
bisa terbangkitkan untuk fokus kepada kita lagi, begitu Pak. Yang saya lakukan untuk menyikapi kejenuhan peserta didik dalam proses pembelajaran, Pak. Kalau melihat dari video tadi itu sudah lumayan bagus lah, ada tepuk-tepukan seperti itu. Nah, namun kita bisa juga mempunyai slogan yang menarik untuk mereka, ya, mereka peserta didik maksudnya. Nah, contoh lah seperti memanggil hai halo, ya kan, hai halo, atau ketika kita memanggil sebutan anak-anak, atau kalau sempat kita buat semboyan kayak gitu atau slogan semacam itu, atau tepukan-tepukan yang lainnya. Nah, hal tersebut itu bisa kita gunakan sewaktu-waktu saat anak sudah mulai jenuh, ya. Nah, terus yang sangat penting adalah dalam melakukan slogan tadi itu, tentunya kita itu sebagai guru harus lebih energik. Nah, karena apa? Saat kita mengungkapkan slogan itu tadi, kita secara tidak langsung itu membagi semangat kita kepada anak-anak. Jadi kalau kita lembek, nanti anak-anak pasti akan tetap merasa kurang semangat. Nah, ada yang lain akan lebih seru lagi kalau kita menggunakan media pembelajaran visual, ya, seperti proyektor kayak gitu. Nah, kita bisa ajak anak-anak untuk melakukan ice breaking, ya, dengan tarian-tarian singkat atau ya semacam jogetan-jogetan semacam itu, ya. Nah, intinya itu dalam ini kita mengembalikan pusat perhatian anak-anak itu kepada kita selaku guru, ya, gitu Mbak Desi. Tetapi kadangkala ketika kita sudah berupaya untuk bersemangat, kita sudah energik, ada salah satu peserta yang memang seperti bosan alah tepuk-tepuk, seperti itu bosan. Nah, bagaimana cara agar setiap anak itu dia memiliki rasa semangat ketika kita ajak bersemangat? Iya tadi Mbak, kita itu tidak boleh lembek atau lemah lah dalam membangkitkan semangat anak-anak, karena secara tidak langsung itu kita itu mentransfer energi kita atau mentransfer semangat kita kepada anak-anak. Jadi kalau kita lemah nanti ya anak-anak pasti akan ikut lemah, tidak semangat, ya itu. Nah, ada cara lain dalam mengembalikan semangat semangat anak belajar, ya. Kita ungkit kembali atau bangkitkan kembali cita-citanya atau keinginan mereka yang ingin mewujudkannya saat dewasa nantilah. Nah, kalau mereka sudah memahami cita-citanya, pasti dia akan merasa bahwa proses belajar ini sangat bermanfaat di kemudian hari, gitu, ya. Betapa pentingnya belajar untuk meraih cita-citanya di kemudian hari. Nah, kita bisa mengisahkan cerita kita secara singkat, ya, secara singkat yang penuh dengan perjuangan-perjuangan sehingga bisa menggugah perasaan mereka. Alhasil mereka itu mempunyai rasa, betapa pentingnya belajar dalam meraih cita-citanya, gitu. Kemudian ini masuk pada inti pembelajaran ketika anak sudah mengerjakan kelompok, kemudian satu kelompok itu disuruh maju untuk menjelaskan, itu anak yang tidak menjelaskan atau kelompok lain yang mendengarkan penjelasan anak itu dia gaduh sendiri. Nah, itu bagaimana cara kita, sikap Bapak terhadap hal semacam itu untuk menyikapinya agar kita tidak istilahnya menyinggung perasaan anak tersebut dengan cara yang bagaimana, Pak? Dibutuhkannya peran aktif guru, Mbak Desi. Ya, jadi kita sebagai seorang pendidik atau guru, ketika kita mengajar di kelas, itu tidak boleh kalau kita itu hanya berdiri di depan kelas saja atau menerangkan dalam papan tulis semacam itu saja, tidak boleh. Jadi kita itu harus keliling dari sudut satu ke sudut yang lain, apalagi ini adalah lagi presentasi, ya, seperti diskusi kelompok gitu. Nah, kita harus berjalan dari sudut satu ke sudut lain untuk mengetahui karakteristik anak-anak, ya. Nah, kemudian ada cara lain yang membuat presentasi ini atau diskusi kelompok ini menjadi lebih menarik lah,
ya. Kita bisa buat seperti penghargaan, katakanlah kita buatkan bintang dari sebuah kertas lah, kertas lipat kayak gitu. Nah, anak-anak yang aktif dalam presentasi, bertanya atau memberikan pendapat yang lain, kita berikan penghargaan dengan menempelkan bintang tadi pada seragamnya. Nah, itu pasti akan anak-anak itu pasti akan merasa lebih, wah, pendapat saya dihargai oleh guru saya. Artinya kan dia punya prestasi di situ. Nah, atau enggak kita buat seperti perlombaan antar kelompok saat presentasi. Mana kelompok yang lebih baik dan mana kelompok yang kurang baik gitu. Nah, kelompok yang lebih baik kita bisa berikan hadiah, katakanlah. Kita buat sistem poin lah. Ya, presentasi yang baik, terus ada yang bertanya, terus ada kemudian dijawab, berarti kelompok tadi mendapatkan poin berapa kayak gitu. Nah, kita siapkan hadiah untuk kelompok yang terbaik. Nah, kalau misalnya tidak ada hadiah, kita buat nanti yang kelompok yang poinnya paling rendah kita hukum lah kayak gitu. Tapi hukumannya tidak hukuman yang berat. Hukumannya bisa semacam bernyanyi sambil berjoget. Pasti akan lebih menyenangkan. Dan itu pasti akan membuat anak-anak akan lebih tertarik kayak gitu, Mbak. Kan setiap siswa itu memiliki gaya belajarnya masing-masing ya, Pak. Dia memiliki karakter yang berbeda, memiliki gaya belajar masing-masing. Ada yang hanya membaca sudah paham, ada yang harus dijelaskan dengan bantuan media pembelajaran. Sedangkan di dalam satu kelas itu tidak hanya satu dua anak, tetapi banyak. Nah, bagaimana cara Bapak agar dapat mengeksplor pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar anak? Jadi semuanya sama rata dan anak itu dapat meresap apa yang dipelajari saat hari itu. Nah, kalau kita ingin menyampaikan materi tematik secara baik, ya kan, kita butuh yang namanya perencanaan pembelajaran yang baik juga. Karena apa? Dari perencanaan yang baik itu kita bisa menentukan kemampuan anak-anak kembali kepada tujuan pembelajarannya. Jadi anak-anak mau dijadikan apa adalah dari tujuan pembelajarannya gitu. Nah, anak yang berhasil memang sebuah kesuksesan bagi guru ya. Namun itu bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai gitu. Karena ya tadi mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, ketika kita ketika kita ingin mengetahui mereka berhasil dan tidaknya, itu dari hasil evaluasi pembelajaran, ya. Dari hasil evaluasi pembelajaran dengan batasan nilai yang ditentukan. Biasanya kita sebut KKM lah kayak gitu. Dalam memahami semua karakter peserta didik, ya kan, kita itu harus tahu betul mana anak yang hanya pintar dalam teori saja. Terus juga terkadang itu ada beberapa anak itu yang unggul dalam prakteknya saja. Jadi kita harus menggolongkan mereka, ya, menggolongkan mereka. Karena kemampuan anak itu ya tidak diukur dalam teori saja. Pengukurannya tidak sama, sesuai batasan kemampuan masing-masing begitu. Nah, kemudian gaya belajar mereka juga ditentukan dari perencanaan pembelajaran tadi, ya. Jadi guru itu harus betul-betul dapat menerapkan metode belajarnya dengan benar terkait materi yang akan diterapkannya. Jadi misalnya ya, kapan guru itu harus melaksanakan demonstrasi, kemudian kapan guru itu harus melakukan ceramah, kemudian kapan guru harus melakukan diskusi bersama anak-anak dan lain sebagainya lah. Jadi nanti pembelajaran akan terasa hidup dan kita akan mengetahui hasil pembelajaran saat itu dan akan diperbaiki di kemudian hari. Makanya menjadilah proses pembelajaran yang berkelanjutan, tidak bisa diukur dalam waktu yang singkat. Begitu Mbak Desi. Kalau kurikulum 2013 ini kan kurikulum baru. Dia
berusaha menyatukan teori itu disesuaikan dengan kehidupan nyata siswa. Sedangkan setiap tema, setiap pembelajaran itu kan uh, pergabungan antara beberapa mata pelajaran yang sudah dicampur hingga kita tidak bisa mengetahui itu pelajaran apa. Biasanya Bapak kalau mengajar pas tematik itu menggunakan strategi apa atau memiliki cara tersendiri agar anak itu tetap nyaman dan memahami bahwa pelajaran ini akan bermanfaat di kehidupan nyata, begitu Pak? Permasalahan ini itu pernah saya temui saat awal-awal pembelajaran. Ya, jadi saya pernah bertanya kepada anak-anak terkait tentang hubungan antar materi ya. Nah itu contohnya saya bertanya seperti ini. Anak-anak ada yang sudah tahu apa itu kepanjangan dari PPKN atau enggak, apa kepanjangan dari PAI atau kepanjangan dari SPDP. Nah itu ada beberapa anak itu yang belum mengetahui sama persis apa kepanjangan dari singkatan tersebut. Nah, artinya beberapa anak itu masih ada yang kurang paham dengan teori dasar dari mata pelajaran atau muatan pelajaran tersebut gitu. Nah, makanya kita itu sebelum menyampaikan materi pembelajaran, kita coba tanamkan konsep dasarnya kepada anak-anak ya. Kita beri penjelasan dasar terlebih dahulu tentang materi tersebut. Pentingnya mengenalkan itu, mereka nanti akan mengetahui pembelajaran yang didapatnya. Jadi menghubungkan antara pembelajaran satu dengan pembelajaran yang lain ya. Jadi penanaman konsep dasar itu penting sekali untuk anak-anak usia SD gitu ya. Gitu Mbak Desi. Baik Pak, terima kasih untuk wawancara pada malam hari ini. Dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya jenengan. Selanjutnya saya perwakilan dari kelompok saya ya Pak, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mau direpotkan sama mahasiswa dari Unisnu Jepara. Kemudian mohon undur diri untuk melanjutkan tugas berikutnya. Iya, sama-sama Mbak Desi. Saya juga berterima kasih Mbak Desi berkenan menjadikan saya selaku narasumber wawancara tugas observasi Mbak Desi dan kawan-kawan. Saya juga mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah, kemudian ada jawaban saya yang kurang tepat di hati Mbak Desi, karena manusia memang kadang itu mempunyai asumsi yang berbeda gitu. Titip salam dari saya untuk kawan-kawan Mbak Desi semuanya. Nah, semoga Mbak Desi dan kawan-kawan ini dipermudahkan dalam belajar menjadi guru SD di Unisnu Jepara. Amin. Bila ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam wawancara tersebut, disinggung mengenai permasalahan peserta didik yang kurang percaya diri saat menyampaikan hasil diskusi di depan teman-temannya. Untuk menyikapi hal tersebut, memang pendidik harus lebih memahami karakteristik peserta didik, kemudian memberikan motivasi dan contoh yang baik kepada peserta didik, sehingga memunculkan rasa percaya dirinya. Begitupun yang diungkapkan Bapak Baim saat wawancara dan sesuai dengan pengalaman mengajarnya. Pada sesi wawancara, ada permasalahan yang menyinggung mengenai kejenuhan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran. Memang pada proses pembelajaran pasti ada beberapa anak yang mengalami kejenuhan. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara melakukan ice breaking untuk menumbuhkan kembali semangat belajar mereka. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Baim sewaktu kita melakukan wawancara. Bahwa betapa pentingnya proses belajar ini di kemudian hari. Kita juga bisa menyutokan diri kita dengan menceritakan secara singkat perjuangan kita menjadi seorang guru. Nah, sehingga bisa menggugah perasaan siswa, dan alhasil siswa tersebut akan mempunyai rasa, oh betapa
pentingnya meraih cita kita gitu. Jadi cara yang diberikan oleh Bapak Ibrahim itu cocok diterapkan dalam proses pembelajaran tersebut. Peran guru dalam pembelajaran sangat penting. Guru juga harus pandai dalam memberi motivasi peserta didik agar tidak pasif dalam pembelajaran. Apalagi metode yang digunakan adalah metode diskusi kelompok. Dengan adanya motivasi yang diberikan guru kepada peserta didik dalam mendorong prestasinya. Ketika peserta didik mendapatkan prestasi, jangan lupa diberi apresiasi atau diberi reward atau hadiah. Pada sesi wawancara, disinggung mengenai gaya belajar anak. Dalam satu kelas memang terdapat banyak anak dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Untuk menyikapi hal tersebut, memang diperlukan perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan materi serta gaya belajar anak-anak. Begitupun yang diungkapkan Bapak Baim saat kami wawancarai secara daring, yang berdasar pada pengalaman beliau. Dari hasil wawancara yang dilakukan tersebut, disinggung mengenai problematika guru dalam menyampaikan materi tematik kepada peserta didik, di mana hal tersebut dapat dilakukan dengan penanaman konsep dasar terlebih dahulu kepada peserta didik, sehingga ketika proses pembelajaran berlangsung, peserta didik tidak merasa kebingungan karena materi saling berkaitan.